Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Materi malam hari ini kami ambil dari surat Al-Kahfi ayat 110 atau surat Al-Ankabut ayat 5. Judul materi, wajibkah kita kholwat? Wajibkah kita meditasi? Wajibkah kita bertapa? Wajibkah kita itu mendekatkan diri pada Tuhan? Niku jawabane masing-masing. Ketahuilah bahwasanya ilmu tauhid di dalam Islam dan agama Islam itu puncak dari segala ilmu. Ada yang mengatakan ilmu tasawuf, ada yang mengatakan ilmu hakikat, ada yang mengatakan ilmu sepuh, ilmu tuwek, ada yang mengatakan ilmu kaweruh. Intine adalah ilmu tauhid iku ilmu sing kanggo ngesakake Tuhan kita. Kita siapa? Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Sebab di dalam surat Al-Kahfi itu tidak menyebut Allah, tapi menyebut Tuhan. Monggo dipirsani. Surat Al-Kahfi ayat 111. Potongan surat itu barang siapa? Waman lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man. Iku yarju duweni karep. Barang siapa yang hatinya ada keinginan liqa'a ing tetemu rabbihi ing supaya ketemu Tuhane man, itu menyebut Tuhan lho nggih. Nek Tuhan berarti umum. Boleh untuk umat Islam, umat Nasrani, umat siapapun boleh. Barang siapa di antara Anda sekalian menginginkan berjumpa pada Tuhannya, maka ini pertama adalah falyamal amalan sholihan, harus kholwat. Bahasa Islam harus kholwat. Mungkin bahasa saudara saya di Hindu apa namanya, meditasi, ngoten mungkin ya, bertapa. Mungkin kalau bahasa saudaraku di Nasrani apa namanya? Napa? Nggih, meditasi ngoten nah. Duka wis. Tapi di dalam Islam falyamal amalan sholihan itu gabungan dari 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah. Jenengan kali kula ruhaniyah ini wajib kholwat. Apa definisi kholwat? Shallu ala Nabi Muhammad. Yakfur bitaghuti wa mimbillah. Yakfur ninggalno sira bitaghuti kelawan perkara apa
sing ana ati jenengan kalih kula. Sing disebut sakliyane Gusti Allah atau masiwallah. Perkara apa yang sudah ada di dalam hati kita selain Allah itu harus kita tinggalkan. Apa perkara selain Allah? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Kita ruhaniyah hati kita Bapak Ibu, sejak masa kita akil balik, mohon maaf, kita itu telah dihidangi oleh nafsu masing-masing kita tentang hubbus syahwat. Cintane kesenangane hawa nafsu. Nopo kesenangane hawa nafsu. Isinya hubbus syahwat pertama minan nisa garwa. Untuk kita sebagai seorang suami istri, untuk kita sebagai istri suami. Dua wal banin, anak. Tiga konatiril mungkontoroh, dunya brono. Lho iki lho wis mlebu ning ati. Akhirnya jenengan jangan heran kalau hati kita mencintai makhluk suami atau istri, anak, harta benda. Hati loh Pak ya, yang ku maksud yang harus meninggalkan bukan jasmani. Kalau jasmani tetap waktu nikah yo nikah, waktu pacaran yo pacaran, waktu nggawe anak yo nggawe anak, waktu kerja yo kerja. Di dalam harta benda itu ada harta yang materi, ada yang non materi. Yang materi sandang, pangan, papan. Loh, ini setiap hari kita butuhkan. Wajib kerja jasmani Pak. Tapi berhubung kita belum kenal pun di mana sih wujudnya nafsu, kita tidak tahu. Kalau itu musuh kita yang Rasulullah menyampaikan, musuhmu yang terberat jihadul akbar, perang yang paling berat yaitu perang di tengah-tengah umatku ketika umatku besok merangi hawa. Kita tidak tahu mereka tahu kita. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Wong nafsu itu bisa kamuflase lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat harta benda. Ini kita nggak tahu. Nah, ketika saat tiga hal hubbus syahwah itu Mbak sudah masuk di dalam jagate ruh, sebab manusia ada jasmani, ada rohani. Ini yang ku maksud tauhid itu ngeji babakan hati, bukan jasmani. Tauhid ya. Karena untuk mengesahkan pada Tuhan itu ruhani, bukan jasmani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa yang diletakkan terlebih dulu sesuai dengan dawai Allah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama kali yang kita bangun adalah darul akhirah. Darul itu panggonan, tempat atau rumah akhirat.
Berarti kita wajib bangun kaplingan akhirat dulu. Walatan sanasibaka, yo jangan kau tinggalkan bagiamu bangunan di dunia. Makanya W.R. Supratman itu melakukan, mengapa tidak bangunlah badan, bukan badan dulu, jiwamu dulu, setelah itu badan, sesuai Quran. Berhubung perkara sakliyane Gusti Allah iku sudah masuk di dalam hati kita, akhirnya hati kita dicap oleh Allah sebagai hubud dunya, cintane hati terhadap kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawi. Loh, ini proses kita, Pak. Saat kita manjing akil balik seperti itu. Ini. Dan ini wajar dan tidak salah. Dan inilah proses innalillahi. Tinggal nanti bagaimana kita wa inna ilaihi rojiun. Bisa rojiun apa ora? Bali lagi nanggone ngersane Gusti Allah apa ora? Mula sangka kuwi, oleh karena itu materine wajibkah kholwat itu? Sebab kholwat itulah jalan satu-satunya hati atau ruhaniyah jenengan bisa kembali bertemu Allah. Jawabannya tergantung panjenengan masing-masing. Kembali babakan masalah kholwat. Yakfur ninggalno sira bitawuti kelawan piro-piro perkara yang sudah masuk di dalam hati. Tinggalno hatimu sangka perkara sing sakliyane Gusti Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati. Inilah Pak maksudnya kalimat tauhid, nafikanlah la ilaha dan ibadkanlah ilallah ada di sini. Setelah jenengan iki mau meninggalkan selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, maka wayu mimbillah, Anda pasti imannya hanya pada yang esa Allah. Umat Islam dan umat Nasrani yang esa Allah, Hindu yang esa Sang Yang Widi, terserah, itu semua hanya sebatas nama. Allah, Allah dan lain sebagainya, Sang Yang Widi itu nama. Gak usah dipersoalkan. Sebab kalau kita sudah bicara tasawuf, kita sudah bicara ilmu tauhid, kita nggak boleh fanatik dengan sebutan nama. Wong Jawa Gusti lah ngaten dan lain sebagainya. Monggo. Sing penting siapa sebagai isim fa'ilnya, siapa sebagai subjeknya, itu yang Kanjeng Nabi dawuh di dalam surah Al-Kahfi. Allah dawuhkan Kanjeng Nabi ayat 110 tadi, ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Lah ini, dialah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mendidik ruhaniyah kita untuk bisa sampai pada keesaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau umat Islam, keesaan Allah. Jadi kita enggak
cukup ngucap Allah tok enggak cukup. Jadi sampai pada keesaan. Keesaan Allah itu yang bagaimana sih? Itu diterangkan di dalam tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad. Huwa utawi zat yang maha suci. Iku Allahu utawi Allah namani iku ahadun esa. Ini Bapak Ibu. Terus bagaimana cara untuk mengeluarkan selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita? Bagaimana caranya? Ini yang terpenting. Sebab nyun sewu Pak, siapapun kita, apapun status kita, apapun, jikalau hati kita belum belajar ilmu tauhid, nyun sewu, selanjutnya belum mengamalkan kholwat, melakukan kholwat, nyun sewu, itu sekali lagi saya mohon maaf, apapun agama kita, apapun status kita, apabila kita beribadah, umat Islam misalkan sholat, hati ini masih isine gambar-gambar perkara dunya. Lho nggih Pak. Kadang bojo gak masuk, anak masuk. Kadang anak gak masuk, pekerjaan masuk. Mohon maaf sekali lagi. Apa sebabnya itu? Karena hati kita belum mengesahkan Tuhan. Belum berjumpa pada Allah wujudnya, belum. Justru bahkan selain Allah wujudnya yang sudah masuk di dalam hati kita, itu akan menjadi hijab, tutupi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mata hati kita, mata ruh kita, ainul basiroh, itu akan gelap kepada Allah. Disebabkan yuk karena kuwi tadi. Al-Baqarah 257, Allah bersabda, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Mereka yang mengingkari kholwat, mengingkari ilmu amal istiqomah, ilmu tauhid, ilmu sing kanggo untuk mengesahkan Tuhan, iku kita tolak. Nyun sewu. Dengan bentuk dia menjadikan selain Tuhan yang Maha Esa itu sebagai tumpahan atau sebagai penolongnya. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Hati kita akan gelap kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pasti. Orang Islam hatinya akan buta kepada Allah. Buta. Sehingga Allah walaupun dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher, kita tidak tahu kalau Allah di depan jenengan. Kaifa yutasawwaru. Heta, apa mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu? Bukti ini HP. Apakah mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu? Sesuatu itu disebut kaun itu makhluk, ya, HP niki. Lawang Allah itu di depan HP.
antara Allah dengan jenengan ini le, nggak ada sebetulnya yang hijabi, menghalangi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, hambaku bila mana bertanya tentang aku di mana, jawaban bagaimana saya menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya saya itu dekat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 115 Allah dawuh, fa aida ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap ke utara, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, di depan jenengan itu ada wajah Gusti Allah. Yang mana? Mbah Yai sepuh-sepuh dulu Pak, gak berani nduding itu, gak berani karena takut doktrin dari guru-gurunya, ayo nek wani umurmu dilongi, nek wani ndudono umurmu dikurangi, kedua nanti akan menjadi fitnah. Wis kanggo klason, umur tambah ndek tambah seneng, karena saya selama ini Pak, ruhku itu kebelenggu jasad. Kok iso kebelenggu jasad? Ngombe ngelak yuk golek ngombe lho kados ngeten iki. Roh masuk ngombe niki lak mboten ta? Karena roh iku ngetutno karepe jasad, kebelenggu. Ya saya nggih, kula takon. Pun gak usah sedotan, cocot kue sombo. Lho wonten iki. Pun apunten. Roh kita itu sebetulnya kebelenggu, Pak. Nuruti sifat basariah, nuruti nafsu. Perut lapar, harus makan. Nyun sewu, raga iki mesti njaluk enak-enak. Hujan-hujan gini, panas-panas, umpama pakai mobil kan enak. Lah ngoten nggih. Padahal roh itu gak butuh mobil, ya gak butuh, kebutuhannya roh itu mboten niku. Tidak sama dengan kebutuhan jasmani, gak sama. Berhubung roh iku wis memang wanafakhtu, ditiupkan Allah terhadap jasad untuk ngomong jasad, kebanyakan roh iku teringgapi atau terprovokasi nganut ambek kepentingan nafsu dalam jasad. Nyuwun sewu, kalau sudah dewasa pengen punya pacar, kalau sudah punya pacar sebabnya pengen nikah, pengen menikmati surga dunia. Loh jasad to niku, roh niki sebetulnya kebelenggu Pak. Nuruti sifat basariah. Wis urusan cendek umur dawa umur urusane Gusti Allah. Wis sejatine wujud wajah Gusti Allah ning ngajeng sampean ki lho Pak. Pun bukan yang disebut angin. Angin itu lah wujud dohiri. Bukan sing disebut oksigen
yang setiap saat kita hirup, itulah nurullah. Itulah wujud dohiri. Wujud batini yaiku laisa kamislihi syai'un. Bahkan di dalam hikam itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten dawuh, sing sapa wonge barang siapa yang tidak tahu di kiri dan di kanan, di depan dan di belakang, di atas dan di bawah, di dalam dan di luar sesuatu itu, maka orang itu mata hatinya disebut mata hati yang buta. Akibatnya wa mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia hambaku kok buta kepada Allah mata hatinya, lalu ketututan mati, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih sesat apa nih sabilan, jalannya lebih gelap. Jadi nggak bisa. Wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Karena apa? Karena hati kita ada penghalang, yaitu perkara selain Allah. Sehingga tadi saya melihat wujudnya HP, tidak bisa melihat wujudnya Gusti Allah. Pak, wujudnya Allah iku empun dideleng sarana mripat doi Basyariah ini. Jangan bersaksi terhadap wujudnya Allah itu dengan ainul basyariyah, mata jasad, jangan. Sebab Allah meletakkan mata jasad ini untuk bersaksi pada sesama makhluk. Nurullah terhadap nurullah. Niki. Tapi lihatlah wujudnya Allah itu dengan ainul basiroh, mata hati jenengan. Jikalau mata hati kita itu masih terhalang oleh sesuatu atas wujudnya, maka sampai kapanpun mata hati kita disebut mata hati yang buta. Kalau mata hati kita sudah kebuku golongan mata hati yang buta, maka mohon maaf, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Apa yang terjadi? Ruhaniyah kita gelap pada Allah. Oleh sebab itu, mutu qoblal maut. Tiadakanlah keakuanmu sebagai makhluk selain Allah, tiadakan dalam dirimu sebelum datangnya kematian. Biar tidak masuk ke khitoban surat Al-Isra ayat 72. Mafhum mukhalafah, kebalikan maksud ayat 72 itu, barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak lagi terhalang oleh sesuatu selain Allah wujudnya, maka dia pun di akhirat pun tidak akan buta. Dalile surat Al-Baqarah juga ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan, terang benerang, padang, nyoto. Oh, ternyata gelap itu tidak ada. Bagi siapa dan kapan waktunya gelap itu tidak ada. Pun ngeten prosesnya. Al-kaunu utawi makhluk siapapun
Apakah makhluk di dalam makom muhadoroh kasunyatan ini kasab dohir iki lho Pak ya, jenengan, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau tidak, semua makhluk dalam alam kasunyatan iki alam muhadoroh iki makhluk, termasuk di dalam alam mukasyafah. Di situ ada makhluk gaib, ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada surga, ada neraka, ada pahala. Itu semua tersebut makhluk. Dikatakan makhluk sebab ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut Khaliq. Wis. Al-kaunu utawi kaun makhluk kulluhu ya saben-saben makhluk iku sifate zulmatun peteng gelap. Zulmah ai adamun tidak wujud. Iki makolai Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Loh, makhluk kok gak wujud? Nyatane lah ngoten nggih. Secara realita wujud Pak nggih? Wujud, di gerabak ada dan lain sebagainya. Jasad ya ada, semuanya ada. Loh, kapan makhluk itu disebut dulmah, gelap atau tidak wujud? Ngeten. Nyun sewu. Anggepo listrik iki dimatikan semuanya, tes, nggak ada cahaya sedikit pun, gelap no mboten. Kalau gelap jenengan ketinggal nopo ning tembok-tembok nang ngarep sampean mboten. Nyun sewu Pak, bila mana cahaya ini dimatikan, listrik ini dimatikan, sekabupaten Banyuwangi malam ini gelap gulita. Korean juga tidak ada, HP juga nggak ada setrumnya. Aku yakin jenengan mengatakan gelap. Kalau keadaan gelap, aku yakin Anda tidak tahu, tidak bisa melihat wujud istri, suami, atau anak, atau yang lain. Pasti tidak akan. Pasti jenengan itu yang terjadi adalah kegelapan, peteng dedek. Loh, ketika saat itulah jenengan mengatakan bahwasanya gelap itu ada. Nah gitu toh. Padahal Syekh Ibnu Athaillah mengatakan zulmatun ai adamun, tidak ada. Loh kok iso? Pada waktu kita ini belum dikatakan makrifat pada Allah, maka kita menganggap bahwasanya selain Allah itu wujud. Memang ngaji tasawuf itu bingung no Pak? Rapopo, bingung-bingung ritek, bingung-bingung sedikit nggak apa-apa. Aku yakin itu proses kita. Ilmu tasawuf itu gak untuk santri tok lho Pak, ya untuk kiai barang lho ya. Gak untuk jenengan sing ngaji barang yang ngono. Nilingno. Mboten kanggo jenengan tok, nggih kangge kula. Sebab mohon maaf, nek ning ati kula niku muncul rasa klason sing iso ngaji, berarti kula niki syirik. Syirik nang Allah. Lah atu Mojokerto jauh-jauh ke Banyuwangi, kalau tebarkan syirik wis tak tutup Pak. Percuma. Jauh-jauh saya ngaji
Dari Mojokerto ke Banyuwangi, jarak yang kutempuh tadi kalau miturut map itu 6 jam 30 menit menjadi 7 jam. Menjadi 7 jam karena zamah. Zamah itu apa? Macet. Di samping macet, dalane wonten sing ditutup, muter-muter takok-takok. Ya wis, iku proses, ndak apa-apa. Lah, nyun sewu. Kalau hasilnya itu hanya mendidik hati menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan, ngapain jauh-jauh tidur di rumah pokok kalau nambah bojo gitu ya. Tapi tetap Pak, jenengan kali kula tetap harus waspada dengan kepentingan hawa nafsu. Buat kembali ke wujud tadi. Ketika jenengan mengatakan bahwasanya gelap itu ada, maka tak akan tampak perkara-perkara di depan jenengan. Taplak, meja, nggak akan tampak. Sama dengan hati jenengan. Tatkala hati jenengan nur makrifat itu belum menyala di dalam hati jenengan, aku yakin selain Allah siapapun kita akan mengatakan itu wujud. Padahal itu gelap. Berarti gelap itu wujud bagi kita. Justru selain Allah tak akan tampak. Justru wujudnya Allah tak akan tampak. Gelap ya Pak. Apa sebabnya? Hanya sederhana. Karena di dalam hati kita masih ada wujud selain Allah. Pun titik ini alasannya. Nafsu memang membuat hubbu syahwa itu disodorkan kita supaya hati rohania kita makan senang dan beriman terhadap selain wujudnya Allah, selain ilahun wahid, selain yang maha esa. Dan itu proses kita, dan itu juga pernah dialami oleh kakek nenek moyang kita, beliau Nabiullah Adam alaihissalam yang disebut sebagai buah huldi. Huldi itu kekal maknanya. Makanya kita mengatakan kesenangan dunia ini kekal. Memang nafsu membuat seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikkanlah di dada kita oleh nafsu supaya kita itu keluar dari perintah Allah sehingga kita masuk dalam perintah hawa nafsu. Apa perintah hawa nafsu? Innan nafsa la amratum bisu. Ati ngajak lali nang Gusti Allah. Maksudnya lali, hati jenengan gak sadar kalau kita sebagai makhluk itu gak wujud, gak sadar. Sederhananya gini, hatiku gak sadar apa yang muncul dalam diri saya atau makhluk lainnya yang berperan itu hanyalah ilahun wahid, Tuhan yang maha esa yang berperan. Aku gak sadar. Justru hatiku menuduh munculnya ngaji iki teko klason, munculnya orang berjalan itu karena orang itu makhluk. Hatiku melihat makhluknya. Inilah Pak persoalan. Bon, saya yakin jenengan sudah paham. Sing penting bagaimana menghilangkan wujud selain Allah di dalam hati. Pertama tadi,
Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Wong Tuhan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Ya urip iku kang sejati. Ya ning jaba jenengan iku. Sehingga karena itu, karena beliau itu, namanya air itu bisa terasa segar, bisa menghilangkan rasa haus. Nasi, makanan bisa mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar. Istri, suami, sehingga bisa bermanfaat belanjani istri. Istri, karena Allah disitulah sehingga bisa memberikan manfaat terhadap kita. Padahal asli nih, sing bisa aweh manfaat, yang bisa mendatangkan manfaat atau mudorot hanyalah ilahun wahid. Yang ilahun wahid ala kulli syai'in muhit, meliputi atas segala hal, apapun dan siapapun. Tinggal kita melihat siapanya. Kalau melihat makhluknya, yo akhirnya kita beriman terhadap makhluk yang berperan. Kalau hati kita melihat wujudnya Allah di situ, maka itulah iman yang menyelamatkan ruhannya Anda, baik dunia maupun akhirat. Fal ya'mal amalan sholihan. Piye yang dimaksud, bagaimana yang dimaksud amalan sholihan? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru doilingo dodikiro siro kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan sejatine zikir, kathiron tur kang akeh. Wahai orang-orang yang sudah beriman bahwasanya ilahun wahid itu adalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah kau selalu kepada Tuhanmu, ingatlah kau selalu pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat yang sebenar-benarnya. Ingat itu yang bagaimana? Gini, ingat iku dzikir bahasa Quran, iku keporo papat namanya dzikir. Satu dzikir jari, loro dzikir siri. Jari siri iki sik nyebut nama dan sifat. Yang ketiga adalah sirul asror. Yang keempat adalah fana'ul dzikri. Keempat-empat ini muncul dari tauhid di dalam Al-Quran, tahapan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Niki pendidikannya masing-masing. Dzikron kathiron, yang dimaksud surat Al-Ahzab 41 kalimah dzikron sejatine dzikir adalah iling. Hati sampean harus sadar kalau apa yang muncul dan timbul pada diri jenengan atau makhluk lain, harus sadar kalau yang berafal, kalau yang berperan hanyalah hidup, bukan makhluk, bukan. Kita mengatakan makhluk karena kita itu mengatakan mempunyai iman kalau makhluk itu wujud. Itu loh Pak persoalannya. Coba
Al-kaunu, makhluk itu tiadakan, coba. Pasti jenengan nanti akan digiring Allah. Hati jenengan harus sadar dan menyadari apa yang muncul dan timbul dari diri kita sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu semuanya, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri manusia, makhluk semuanya sumber dari Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun atau kekuatan apapun untuk melakukan apapun. Jikalau ada daya upaya kekuatan yang terjadi pada makhluk, iku illa bil, datangnya dari Allah. Jelas ini sudah hadis sahih. Jadi jenengan setiap saat dan waktu hati jenengan harus merasakan kehadiran ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam maupun di luar Anda, sehingga Anda ini bisa bergerak karena Dia. Jadi roh iku harus sambung menyang urip dengan rasa tadi. Rasa itu apa? Iman. Inilah nanti akan disebut ihsan, itu ada di sini. Merasa kalau jenengan ini selalu dilihat oleh Allah. Akhirnya Allah terasa dekat dalam diri jenengan. Ini proses awal, Pak. Ini proses awal. Dan dengan cara inilah nanti jenengan akan dibimbing Allah terus menerus untuk bisa menafikan, meniadakan wujudnya selain Allah. Wujudnya makhluk nanti dalam pandangan hati sampai tak tampak, Pak. Tak wujud, tak tampak. Sekalipun secara dohir mata jenengan ini bersaksi terhadap makhluk itu tampak, nanti mata hati jenengan hanya bersaksinya terhadap Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, melihat, saksi. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku puja, ku puji kecuali Allah. Maksudnya Allah ilahun wahid, bukan Allah tulisan, Pak. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bahkan bukan Allah zat. Mausuf yang disifati yaitu laisa kamitsli syai'un, yang itu dengan sendirinya akan Allah bimbing terhadap hamba yang dikehendaki. Inilah maksud fal ya'mal amalan sholihan. Didandani dulu hati perilaku rohaniah kita, Pak. Sebab kata Rasul dalam satu hadis sahih, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau daging itu fasad, rusak, maka rusaklah semuanya. Akhirnya dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya tentang masalah hadis ini. Apa yang dimaksud daging? Bukan daging sapi seperti daging kambing, bukan. Wahwa al-qalbu, yang dimaksud daging itu adalah hati. Dan hati bukan seperti hatinya ayam.
Al qalbu ay ar-ruh pun mentok pun ruh. Tak mentok no didik nggih. Tapi ojo kondo-kondo enggak. Niki sampai nek pun dumugi akad. Kalau belum dumugi akad, roh iku sik makhluk. Allah perlu menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, cahaya makrifat sebiji menir adik ini beras lho Pak. Adiknya beras, rais, menir. Wong Jawa ngarani menir. Mriki apa? Menir nggih. Sak menir cahaya makrifat tatkala dijatuhkan di alam dunia jam 12 siang benter-bentere matahari langsung surup sinar matahari. Maksudnya surup itu bukannya cahaya matahari tidak bersinar, enggak, tetap bersinar. Berhubung kalah benter maka seakan-akan matahari tidak bersinar. Lampu seperti ini bentar, merkuri di jalan. Coba besok jangan dimatikan sampai jam 12 siang. Kalah bentar dengan cahaya mata, seakan-akan gak menyala. Padahal menyala. Sama dengan itu maksudnya. Lah terus Gusti Allah iku menyalakan nur makrifat dalam jagatnya ruh. Ini hamba yang bagaimana? Surat An-Nur ayat 35 Pak. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Hanya hamba yang dikehendaki. Terus siapa hamba yang dikehendaki? Ini kita kejar. Hamba yang bagaimana yang dikehendaki? Az-Zumar 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Atau di dalam surah Ali Imran ayat 31, merekalah fattabi'uni yuhibbukumullah. Merekalah yang diberi Allah titel sebagai Habib atau Habaib atau disebut kekasih Allah. Saya mengatakan Habib itu saya bukan ngomong Habib yang gegerian, bukan ya. Habib bahasa Arab Pak, kekasih Allah. Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Ali Imran Allah jawab, fattabi'uni, ya kuwi itulah orang yang mengikuti ajaranku. Nah, kanjeng Nabi sing dawuh, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad terhadap hambamu, umatmu, jikalau cintamu, jikalau kau ingin betul-betul mencintai Allah dengan benar dan kau dijadikan sebagai kekasihnya, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti jenengan yang bagaimana? Jangan syariatku toh. Sebab syariatku iku ngajarno didik jasmani, bangun badan, kata W.R. Supratman. Tapi juga ajaranku terhadap rohaniah apa? Dinut tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Yo ajaran iki lho Pak sing umat Islam khususi diabaikan, ditinggalkan. Rata mboten ngreken. Ngandelno piye? Menebalkan, mengalimkan syariatnya
tauhidnya sementara ditinggalkan. Ini fakta, Pak. Lu estu. Saya tidak bicara hoax apa? Hoax apa hoax? Mbus gak ngerti. Kalau SD gak lulus. Mohon izin Pak Kades, kalau SD gak lulus. Mbok ali abah iku ndeleh kula ning pondok kecil. Di beat di dalam thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah tahun 74 niku kula tasik kelas ibtidak pondok diniyah niki lho. Iku kelas 4. Berhubung gak dimodali dikir sirul asr Pak, munyer akhirnya masuk di dalam satu alam di mana semua makhluk iki ngomong Allah, aku Allah, aku Allah. Tuyo air yang mau saya minum boten jadi karena airnya mengatakan aku Allah. Kasih itu Pak. Makan juga begitu. Nasi mau saya makan, perut lapar. Mengatakan aku Allah. Wis neredep Pak, gendeng loh. Estu. Gendeng. Munggu wong liya nek prasaku ya ora iku. Biasa ae ngeten lho. Sampak kula niki wis balik umur sekitar 25 mboten ngerti arek wedok. Blas mboten ngerti. Malah nggih nyun sewu Bu nggih. Ibu-ibu kaum Hawa. Kula nek ana suara ana wong ngomong wedok, bau benci kula. Rasanya entah enggak ngerti. Pada saat itu kok Allah enggak seperti itu. Tapi mbosok sakniki krungu suarane tok ngono ayem. Masyaallah nggih. Yuga kula anak kula niku sudah 7 setugel. Nggih. 7 setugel paham nggih? 7 setugel men. Nggih, 7 setugel. Loh, nggih niku gara-gara orang ngerti, wong wedok ngerti pisan brancah. Ingat niku. Wis gak ngerti kula pun. Kembali kepada nur makrifat yang diletakkan Allah dalam hati seorang hamba yang dikehendaki. Alladzina yastami'unal qaula. Dialah hambaku yang ketika saat mendengarkan ajaran Muhammad di jalur dinu tauhid dia beriman. Walaupun kita tidak pernah ketemu zamane Kanjeng Nabi gitu ya. Oleh karena Allah mengestafetkan ajaran itu terhadap tabi'ina sholihin, walaupun kita tidak pernah berjumpa kepada Kanjeng Nabi langsung dawuhe, itu kita beriman dinu tauhid itu benar. Akhirnya ning ati sampai ning penasaran, kadang-kadang redep Pak. Estu mendengarkan ajaran dinu tauhid kerana wujud Allah dan adami menungso, adami sifat tidak wujudnya makhluk, dredeg biasa. Akhirnya jenengan penasaran untuk mencari kefahaman di mana sumbernya ya. Cari. Bahkan mohon maaf, kalau hati sudah condong terhadap ilahun wahid, walaupun belum ketemu Allah, hati kita sudah terasa bahwasanya Allah itu dekat. Nyun sewu ngomong bicara tentang ilmunya mulai bar isak sampai subuh rakrasa. Moro-moro subuh mulai. Dan itu mungkin tidak hanya pengalaman saya, jenengan bini sepuh juga begitu. Aku yakin. Mengapa demikian? Allah sudah jelaskan. Bagi orang yang beriman ketika saat disebut
nyebut nama Allah ngejer tur ndredeg ati ini. Itu artinya ketika membahas tentang ilmu Allah, jenengan iku terasa tambah condong. Tambah condong, tambah condong. Fayattabi'una aksanahu. Lalu selanjutnya jenengan tidak hanya beriman, tetapi falyamal amalan sholihan, meraktekne ilmu iku kebenarannya bisa dibuktikan dan tidak bisa dibantah. Lewat apa? Kholwat. Akhirnya simpelnya ngeten Pak, falyamal amalan sholihan. Entah jenengan waktu ibadah murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran apapun, atau tidak murni, kerja, makan, minum, apapun, beol dan sebagainya. Tolong sekali lagi hati Anda tata, hilangkan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa lakukan. Faktulu anfusakum. Surat Al-Baqarah ayat 54, jawabannya cara untuk meniadakan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah. Hai kaumku, kau itu telah berbuat dolim pada dirimu dan juga pada Tuhan. Dengan bentuk apa? Menjadikan anak sapi namanya pedet sebagai sesembahan. Itu artinya Pak, selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, itu hakikatnya kita telah menyembah Tuhan yang bukan Dan memang ini pelajaran tauhid, tidak diajarkan di dalam syariat, sehingga kita buta dengan ini. Kita nggak terasa kalau kita itu melakukan syirik khafi pada Allah, syirik sing lembut. Dan ini memang proses, gak salah. Kita dari syariat thariqat hakikat baru. Mula jari Gus Dur, nek ngaji aja syariat tok, lanjutno ning hakikat supaya bisa makrifat dateng Gusti Allah. Karepe sair iku ngoten, tapi gak di ngomong ngoten. Asli ngoten. Bapak Ibu hadirin, jangan kau salahkan saudara-saudara kita yang masih diproses Allah di syariat, sehingga setiap saat dan waktu hatinya itu muja-muji kepada selain Allah. Karena dulu kita seperti itu. Nggih mboten? Itu sesungguhnya proses kita. Innalillahi. Lah sekarang bagaimana kita wa inna ilaihi rajiun? Itu aja. Satu sisi orang dekat kita harus kita doakan, biar sebelum mati dia itu sudah kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Udahlah, lekas balio siro nang Tuhanmu sebelum kematianmu datang. Sebab jikalau ini tidak Anda lakukan, tsumma la tunsurun, Anda tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berbentuk roh ini akan masuk di alam yang gelap. Wa min waraihim barzakhun. Maka ning Quran apa kok nyebut barzah? Barzah itu arti muradnya adalah dinding. Roh itu dilebokno dinding yang tebal, nggak bisa keluar, gelap di situ. Ini loh Pak, mengapa gelap? Mengapa kita gelap? Ya karena di dunia perilaku rohaninya kita seperti itu. Ya, kembali pada substansi. Bagaimana caranya untuk mengusir, membuka, meniadakan selain Allah yang tadinya kita imani iku wujud, biar enggak wujud, sehingga yang wujud adalah
hanya Ahad. Sing sering sampean kalih kula ning ati eling nang Gusti Allah. Artine eling ati ada satu kesadaran bahwasanya semua apapun yang terjadi ini yang menterjadikan atau sebagai subjeknya itu Allah, bukan makhluk. Nyun sewu, misalnya kita punya pohon kelapa, ada bajing, tahu bajing ya, tupai memakannya, dikerowoki akhirnya dihabiskan. Kalau jenengan melihat makhluk mesti yang makan bajing. Tapi coba sedikit aja hati jenengan merasakan kehadiran Allah. Jikalau tidak digerakkan Allah, si bajing apa bisa makan sendiri? Gak bisa. Gak bisa, Pak. Tanpa Allahnya gak mungkin bajing bisa makan kelapa sendiri. Tapi Pak, nek jenengan terus menerus kaya ngono ati sampean gendeng. Nggih. Estu ati sampean gendeng nang Allah. Gendeng sampean sekarang jikalau sudah didasari sirul asr boten seperti gendeng saya dulu. Gendeng saya itu gendeng nang muka syafah. Dan jenengan ini gendengin nang musyahadah penak. Karena bisa merasakan kehadiran wujudnya Allah di segala hal sesuatu apapun. Nek kula biyen boten. Karena belum dibekali oleh si Abah terkait dzikir sirul asr, dzikir jahri siri tok. Siri itu aja satu hari satu malam 20.000. Siri tok. Jadi ini ngati diucapno Allah, 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 Allah. Akhirnya kasaf. Jadi malaikat itu jenengan kalau dibuka alam kasaf ketinggal semuanya. Iblis, jin ketinggal. Ini kan makhluk. Kalau jenengan sudah dibekali dzikir sirul asror, yaitu dzikir rasa, dzikir iman, yang iman itu jadi ihsan, hanya wujud Allah kang hak, selain itu tidak. Memang awalnya jenengan gendeng. Gendeng itu hanya mencintai hati pada Allah karena kebebanan rindu ingin berjumpa. Orang kalau sudah Allah masukkan di suasana ini, zona ini, maka status orang ini ruhanianya disebut sebagai makomnya dia muraqabah. Makom yang dekat pada Allah. Niki makrifat sing paling rendah. Proses awal. Ini harus sampean teruskan sampai waktu yang tidak ditentukan. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Jikalau dalam hatimu itu masih ada selain Allah yang wujud, maka bersihkan terus baik siang maupun malam. Berarti 24 jam. Tapi gak mungkin, Pak. Biqadril imkan ya sak mampu jenengan dulu. Nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan mesti 24 jam. Masa tidur itu bisa tak? Lah napa sampean niku? Berhenti apa gak kalau tidur? Lah mboten tak? Karena jenengan sudah nyawiji, artinya sudah lebur makhluknya, maka antara laisa kamisli sayud, wong Jawa ngarani urip, Quran ngarani Allah Subhanahu wa taala, medun Nur Muhammad, mudun nama ruh,
mudun nama Insanul Kamil Nurullah la farqa bainahum. Gak ada bedanya monggo jenengan. Karena semuanya nama-nama sudah tidak ada. Oke. Katakan ini air. Wujudnya air ya siku. Sampai mengatakan air karena orang Indonesia. Oh, bukan air, tuyo. Oke, orang Jawa. Orang Amerika, Inggris, beda Pak sebutannya. Napa namanya? Water. Kalau Madura? Ain. Beda dengan orang Timur Tengah, wong Arab. Mak. Nek prasaku mak iku yo mbok. Mak kok air. Tapi kan pelakunya kan tunggal. Ngapain kita gegeran tukaran gak rukun hanya karena sebutan aja. Hei umat manusia yang ada di Islam, Hindu, Nasrani, Buddha, mengapa? Gara-gara beda nama aja kok tukaran. Kok hasut, kok riya. Jangan. Siapapun kita Pak, pasti tetap tukaran. Fanatik dengan agamanya masing-masing. Nyun sewu, jikalau belum mengenal keesaan Tuhan. Kalau sudah mengenal keesaan Tuhan, los. Iya. Gak ada hasut, gak ada riya, gak ada ujub, gak ada takabur, gak gampang menjatuhkan orang, pendapat orang lain. Di sini diem, iya, ambek guya. Wah, biar yang menyebut air, tuyo, mak, banyu, wis terserah. Yang penting maksud dan tujuan sama. Satu oknum. Wala yusyrik yang nomor 2. Jikalau kau ingin bertemu dengan Tuhanmu di dunia ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan ada wujud selain ahad di dalam dirimu. Jangan ada imanmu ada wujud selain ahad dalam dirimu. Jangan ada. Bahasa lain, janganlah kau ketika saat beribadah, saat kau melakukan nyun sewu, ibadah murni atau tidak murni, jangan ada dalam hatimu menyekutukan Allah. Artinya ada selain Allah yang berperan, jangan ada. Caranya faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Kata Nabi Musa, hei kaumku, bertobatlah kau pada Tuhanmu dengan cara bunuh dirilah kau. Bukan bunuh diri pulang cari tampar terus kendap, bukan loh Pak ya. Rasa keakuan dalam hati kita makhluk yang melakukan itu buang. Sampai buang, sampai hilangkan, lalu sampai isbatkan, tetapkan rasa dalam diri jenengan itu ada wujudnya Allah, hidup itulah yang bisa melakukan. Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya, idfin mendemo siro wujudaka ing wujud siro fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Pendemen wujudmu iku ning bumi humul.
Apa bumi humul? Al-humulu sepi fana. Artinya tiadakanlah iman yang tadinya dalam hati kita bahwasanya kita yang bisa ngaji, kita yang bisa sholat, kita yang bisa zakat, kita yang bisa haji. Dalam hati pendemening bumi kefanaan. Nek iku purun sampai mendem, maka akan muncul al-haq dalam hati jenengan, menyatakan bahwasanya akunya Allah itu yang mendominasi. Oh, nek wis ono kene, siapapun hati jenengan gak gampang sampai iku mang kenek kebiare dunya. La yarauna ammal arif la yarauna li anfusihim syai'an. Tandane wong sing wis wusul, orang yang sudah makrifat pada Allah, arif adalah wujud selain Allah itu tidak ada. Justru yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, yang wujud cuman Allahnya sendiri. Inilah Pak, detik-detik bahwasanya kegelapan itu tidak ada, makhluk itu tidak ada, karena cahaya makrifat dinyalakan. Lampu ini berhubung listriknya dinyalakan, seret, gelap itu pundi hilang seketika akhirnya jenengan bisa melihat di depan jenengan. Di depan jenengan iki laksana wujudnya Allah. Syuhudul wahdah fil kasroh. Cahaya makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah, mesti kegelapan itu langsung nyatalah wujudnya Allah bagi jenengan. Disitulah detik-detik dikatakan selain Allah itu enggak wujud bagi hamba yang seperti ini. Terus untuk mencapai derajat takwa seperti itu, makrifat datang Allah bagaimana? Nanti katanya ada yang ingin beat lagi tuh dah. Saya manut pengurus mawon. Habis ngaji nanti bisa kita lakukan. Gini Pak, miturut ayat itu jenengan sing gelek kholwat. Ada kesempatan kholwat itu boleh di tengah kerja atau boleh di tengah-tengah tidak kerja. Kholwat itu hukumi wajib bagi seseorang yang ingin betul-betul ingin bertemu Allah. Sederhana Pak. Baik jasad sampean iki sibuk atau tidak, tolong hati jenengan lepaskanlah iman, rasa, keakuan kita yang melakukan. Baru akan muncul keakuannya Allah yang melakukan. Urusan jatuh bangun rapopo, karena ini sebuah proses. Nek bahasa torikoh Pak, jenengan kudu terus ning ati iki nyebut asma Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad dalem Al-Insan 25. Sebutan nama Allah itu baik pagi siang sore. Artinya hatimu berzikir terus, ngucapo Allah, Allah, Allah. Tapi bukan itu maksudnya zikir. Dikron kathiron adalah ketika hati sampean ngucap Allah, Allah, hati sampean harus merasa, harus menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Akhirnya siapa yang melakukan? Allah. Wujudnya hidup dalam diri kita masing-masing. Berarti
hukum kholwat itu wajib bagi mereka yang ingin berjumpa pada Allah dan tidak wajib bagi mereka yang hatinya hanya berjumpa kepada kesenangan dunia. Apa akibatnya kalau kita suka hati bukan jasmani berkasih mesra dengan hubbu syahwat? Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mereka hatinya mendustakan pertemuan terhadap Allah dikarenakan lebih suka bertemu terhadap bokong semok. Nyun sewu lo ya, kita laki-laki jujur aja, yang sudah punya bini pasti pingin bini lah. Ayo ngomong ndak, ayo. Cuman sampean pendem karena ibu bawa uleg-uleg. Ayo lang itu ya. Asli nih wong lanang iku pengen bojone luweh teko siji. Asli nih. Berhubung melihat ibunya, istrinya itu sayang, gak tega, Pak. Lah ngoten nggih? Gak tega. Dalam melayani di rumah memasakkan, Masya Allah. Orang mentolo. Ngoten. Kadang-kadang juga melihat anak nganut-nganut, gak mentolo. Asli sejatine pingin maneh. Nggih Bu, tak dudono asine wong lanang sedaya ngoten. Cuman berhubung nyun sewu ya, nyun sewu karena melihat jenengan atau hal-hal yang lain, atau istri sudah kasih sayangi luar biasa, anak juga begitu, kita tidak bisa keluar dari takdir Allah. Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Pertama masna wa thulatha wa ruba. Contohnya Kanjeng Nabi wis takdire bagiane papat ya papat, limo ya limo. Jenengan bagiane siji ojo pola-pola golek lur. Sing loro ya ngono ojo pola-pola njaluk telu. Wes sekarang gini aja, ditata dulu darul akhirah, urusan dunya apa jari Gusti pun beres. Ditoto dulu zikir sampean kali kula terus menerus untuk mencapai kewusulan. Urusan perkara-perkara dunya apa jari Gusti mengalir aja. Ingat dalam surat Al-Ankabut ayat 5, sampean gak usah khawatir nek gak esok ketemu Allah. Jangan khawatir, Gusti Allah sudah berjanji. Mangkana yarju liko Allah, iki khusus wong Islam. Masalahnya liko Allah. Nek ngarep tadi liko Arab bihi, iki liko Allah. Maka Allah berjanji fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di antara hambaku yang mempunyai keinginan untuk berjumpa padaku Allah, maka aku Allah berjanji akan menentukan waktu pertemuan yang ditentukan Allah sendiri. Jenengan tinggal mung nglakokake dzikron kathiron. Wis cukup itu aja. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya tidak ada hati yang damai, tidak ada hati yang bahagia, tidak ada hati yang cinta yang abadi kecuali bertemu Allah. Dan Allah itu juga ada di istri, ada di suami, ada di anak, ada di harta benda. Mengapa anak, istri, suami, harta benda secara fisik Anda tinggalkan? Mengapa? Justru di situ jadikanlah sebagai thariqahmu, sebagai jalanmu, sebagai kendaraanmu untuk mi'raj bertemu Allah.
nanti habis ngaji sampean panggil istrinya, ayo mikrot. Lah, lo gitu. Enggak. Jelas itu Pak, semuanya. Sing penting jenengan harus dibekali paham dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, yang disebut zikir sirul asrar, zikir tanpa ngucap, tanpa suara, tanpa nama, tanpa sifat dan seterusnya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk session penjabaran materi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, dan atau sesepuh monggo ada yang menambahi dari materi tersebut, semua untuk kita manfaatnya dan keterangannya. Monggo.